Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan study case EPP yang ke-10 dengan berjudul Dosa Etik Produsen Susu Formula. Di sini bersama dengan teman-teman saya pada kelompok 6 ada Dedi Adrian, Kayla Fania saya sendiri, Atalah Jordan, Davan Surya, dan Aura Aisyah. Pada kali ini study case terdapat ada 4 konten, yaitu situation analysis yang berisi data dan fakta case. Yang kedua ada problem analysis, yaitu penjelasan masalah. Yang ketiga ada decision analysis, berisi alternatif solusi. Dan yang keempat, potential problem analysis yang berisi solusi atau kesimpulan. Yang pertama dimulai dengan situation analysis yang berisi data dan fakta case. Irma Suryani berusia 26 tahun merasa kesal luar biasa saat mengetahui bahwa bayinya yang baru berumur sehari diberi susu formula oleh pihak rumah sakit. Irma dan bayi laki-lakinya dipisahkan oleh pihak rumah sakit saat hari pertama dan kedua melahirkan. Hal ini menimbulkan kecurigaan Irma dikarenakan tiap pagi pada saat menyusui, bayinya tidak pernah menangis, padahal Irma sama sekali belum pernah mempersiapkan ASI perah. Kecurigaan pun terjawab pada saat Irma hendak pulang dari rumah sakit. Hal itu dalam bentuk Irma diberikan bingkisan perlengkapan bayi serta sekaleng susu formula merek Nestle yang sudah habis setengah. Terlebih, yang bikin Irma makin terkejut adalah pemakaian susu formula ini disertakan dalam penagihan persalinan dan biayanya pun dipatok 300.000. Keluarga Irma merasa ditipu oleh pihak rumah sakit karena tidak memberitahu bahwa mereka akan memberikan susu formula kepada sang bayi tanpa meminta persetujuan kepada sang ibu bayi laki-laki sekalipun. Irma dan anak pertamanya dalam kondisi stabil untuk melakukan inisiasi menyusui dini, bahkan tidak ada penjelasan mengapa Irma harus dipisahkan dengan sang anak waktu itu. Kejadian ini sebelumnya pernah terjadi tepat 1 tahun yang lalu dan di rumah sakit yang sama. Peristiwa ini terjadi pada Ana Rochmawati, berusia 26 tahun. Saat itu Ana pulang setelah melahirkan anak kedua. Tak lama kemudian, pihak rumah sakit memberikan bingkisan berupa perlengkapan bayi seperti alat mandi, bedak, termasuk 1 kardus susu formula SGM yang diproduksi Sari Husada. Pada saat kelahiran anak pertama tahun 2012, pun Ana diberikan sampel gratis susu formula dengan merek yang sama oleh bidan. Nestle merupakan perusahaan multinasional dalam makanan dan minuman berbasis di Swiss, diketahui melakukan promosi di salah satu rumah sakit swasta di Mawamangun, Jakarta Timur. Vega Amanda, 26 tahun, mendapatkan 1 kaleng sampel gratis dari salah satu susu merek Nan setelah melahirkan anak pertamanya pada Oktober 2016. Promosi seperti ini faktanya telah banyak perusahaan yang melakukannya melalui rumah sakit dan bidan. Promosi yang dilakukan bercampur modus yang sangat beragam, dari memberikan sampel gratis kepada ibu sesudah melahirkan hingga mensponsori riset para dokter. Praktik ini tak hanya terjadi di rumah sakit di Jakarta, tetapi juga ke sejumlah daerah di Indonesia. Selanjutnya, pada situation analysis akan dilanjutkan oleh Atalah Jordan. Bisa dilanjut. Baik, modus memberi sampel susu formula secara cuma-cuma kepada pasien yang baru melahirkan mengindikasikan kerjasama antara pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lain dan perusahaan susu formula. Wakil Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, yaitu Nia Umar, mengatakan bahwa model transaksi seperti itu pasti ada, namun berbeda berbentuk kerjasama antara rumah sakit dan perusahaan tersebut tersendiri.
Promosi susu formula di fasilitas kesehatan tidak hanya lewat pemberian sampel gratis, tapi juga pemasangan label produk pada box bayi, pintu kamar, dan lain-lain. Ibarat slot iklan, label ini dapat berganti tiap minggu dengan merek yang berbeda-beda. Bentuk promosi ini tergantung kontrak yang dibuat dengan pihak rumah sakit. Kerjasama antar produsen susu formula dan tenaga kesehatan tentu membuat perusahaan susu formula melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 yang mengatur susu formula dan produk bayi lainnya. Pada pasal 21 huruf A menyatakan bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dilarang memberikan contoh produk secara cuma-cuma. Selanjutnya ada bagian tenaga kesehatan. Praktik itu melanggar sejumlah pasal pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 yang berisikan diantaranya, mereka dilarang menerima atau mempromosikan susu formula bayi yang menghambat pemberian ASI eksklusif. Dalam laporan pelanggaran kode etik marketing perusahaan produk pengganti ASI di Indonesia yang dirilis Westat, sebuah lembaga riset yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat, Donen dan Nestle paling banyak melanggar kode etik pemasaran di Indonesia. Riset ini melibatkan 856 responder perempuan serta 127 tenaga kesehatan dan 37 fasilitas kesehatan serta 111 outlet sepanjang tahun 2015. Sementara pemenuhan kode etik yang diteliti meliputi pengawasan promosi di media, promosi langsung pada ibu hamil dan keluarganya, promosi langsung di outlet, ataupun promosi dalam bentuk apapun di fasilitas kesehatan pada label. Temuan ini menunjukkan 47 responden pernah ditawari susu formula bayi saat berada di fasilitas kesehatan. 39 diantaranya menyebut produk secara spesifik. Nestle merupakan perusahaan yang paling banyak disebut, yakni 18 kali, diikuti Donen yang disebut 14 kali. Sementara melalui pengawasan pemasaran via media, Westat menemukan setidaknya ada 39 iklan di media televisi yang menyiarkan materi iklan susu formula untuk bayi usia 0-2 tahun yang dilakukan 6 perusahaan susu formula. Donen melipati urutan pertama. Total ada 8 perusahaan yang disebut dalam laporan tersebut. Selain Donen dan Nestle, ada juga perusahaan susu formula Mead Johnson, Friesland Campina, KB Morinaga, Abbott, Fonterra, dan Heinz dengan jumlah pelanggan sebanyak 1.120 kali. Menanggapi laporan tersebut, dua perusahaan yang menempati posisi puncak atas pelanggaran tersebut, yakni Donen dan Nestle, angkat berbicara. Wawancara pun dilakukan melalui Risul lantaran kedua perusahaan ini tetap menolak wawancara tersebut. Melalui Direktur Komunikasinya, Arif Muhajidin, Donen Indonesia menampik telah melakukan pelanggaran kode etik pemasaran. Donen Indonesia mendukung ASI eksklusif untuk anak usia 0-6 tahun, 6 bulan, sesuai urutan WHO dan tidak pernah mengklaim bahwa produk kami lebih baik atau sama dengan ASI dengan cara apapun. Kami juga melakukan promosi atau mengiklankan produk susu formula untuk anak usia di bawah 1 tahun sesuai peraturan yang berlaku. Tulis Arif melalui email kepada redaksi Tirto. Lanjut. Kemudian ada poin kedua, yaitu problem analisis yang berisi penjelasan masalah yang akan dijelaskan oleh Dedi Adrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan problem analisis. Jadi di sini inisiasi menyusui dini, sebuah tahapan penting untuk memudahkan bayi memulai proses menyusui, dengan meletakkan bayi pada dada atau perut sang ibu, sehingga secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu dan menyusui. Di sini permasalahan yang terjadi yaitu pihak rumah sakit tidak memberitahu akan memberikan susu formula kepada bayi dan tidak meminta persetujuan kepada ibu, sehingga merugikan ibu dan anak dengan menyebabkan menyusui jadi lebih sulit. Promosi ini
faktanya jamak dilakukan oleh perusahaan susu formula melalui rumah sakit maupun bidan dan terjadi menyeluruh di Indonesia. Promosi susu formula di fasilitasi kesehatan tak hanya lewat pemberian sampel gratis, tetapi juga pemasangan label produk pada box bayi pintu kamar, dan lain-lain. Menurut spesialis nutrisi UNICEF Indonesia, kerjasama tersebut langsung dengan tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan bagi tenaga kesehatan. Praktik itu melanggar sejumlah pasal pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014. Di antaranya mereka dilarang menerima atau mempromosikan susu formula bayi yang menghambat pemberian ASI eksklusif, dan dalam laporan pelanggan kode etik marketing perusahaan produk pengganti ASI di Indonesia, sebuah lembaga riset menyatakan Danone dan Nestle paling banyak melanggar kode etik permasalahan di Indonesia. Dengan itu tanggapan dari Direktur Legal dan Corporate Affairs PT Nestle Indonesia, Deborah Tejakursuma mengatakan kami melihat praktik ketidakpatuhan dalam pemasaran susu formula sebagai hal yang serius, dan kami berkomitmen untuk melakukan investigasi terhadap segala bentuk keluhan dan melakukan langkah perbaikan sesegera mungkin. Baik, terima kasih dari Adrian. Yang poin ketiga ada decision analysis, yaitu berisi alternatif solusi yang akan dijelaskan oleh Aura Aisyah. Baik, yang pertama, ketika bayi akan diberi susu formula, seharusnya pihak rumah sakit sudah mendapatkan perizinan dari orang tua bayi tersebut. Kedua, memberi arahan kepada perusahaan susu formula untuk tidak memasarkan atau mempromosikan produknya pada rumah sakit. Ketiga, harus adanya pengawasan yang ketat mengenai hal tersebut. Keempat, untuk mendukung ASI eksklusif tersebut, setiap instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta wajib menyediakan fasilitas khusus di tempat kerja untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, staf perusahaan atau sales produsen formula bayi tidak diperkenankan memberi nasihat atau informasi secara langsung tentang formula bayi kepada orang tua bayi. Baik, yang terakhir ada poin keempat, potential problem analysis yang berisi solusi akhir atau kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Davan Surya. Oke, poin terakhir berisikan di mana sebaiknya untuk para bayi yang baru lahir itu beri ASI bukan susu kemasan agar kondisi serta kesehatannya terjaga dengan baik, serta pihak rumah sakit seharusnya memberitahu terlebih dahulu kepada pasien jika memang susu kemasan dari rumah sakit sangat berkhasiat dan menjelaskan komponen detailnya. Jika ada salah satu oknum yang memberikan atau menjual, edarkan kemasan atau memberikan produk secara cuma-cuma namun bukan dari pihak rumah sakit, segera dilaporkan ke pihak berwenang karena sudah melanggar kode etik pemasaran di Indonesia. Dengan demikian, adanya kegiatan promosi, pemasaran, dan peredaran formula bayi yang agresif dan berlebihan dapat melanggar kode etik, membuat pemahaman masyarakat mengenai manfaat ASI dan menyusui menjadi berkurang. Baik, terima kasih. Itu dari presentasi kami pada study case EPP yang ke-10. Untuk kata-kata yang kurang, mohon maaf.